Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan materi bab 3 dengan judul Accounting Cycle, The Accounting Information System. Kami mengambil dari buku Intermediate Accounting IFRS dari edisi keempat dengan pengarang Kieso Wegan Warfeld. Selanjutnya, ini adalah nama anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Emirata Syaulia Putri, dengan NIM 2023-1211-034. Dan kemudian nama saya Salwa Aulia Yasmin dengan NIM 2023-12-11-060. Dan yang terakhir ada saya, yaitu Sastiandrina Yulianti dengan NIM 2023-121-1062. Tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu dapat menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar. Yang kedua, dapat mencatat dan rangkum transaksi dasar. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal entry penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan dari saldo percobaan yang disesuaikan dan siapkan entry penutup. Yang kelima, dapat menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Selanjutnya, pretinjau bab 3. Sistem informasi akuntansi. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sistem informasi akuntansi, yang terdiri dari terminologi dasar, debit kredit, persamaan akuntansi, laporan keuangan dan struktur kepemilikan, siklus akuntansi. Materi yang kedua yaitu mencatat dan meringkas transaksi dasar. Terdiri dari membuat jurnal, posting, bagan akun, proses pencatatan transaksi, dan raca saldo. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu identifikasi dan menyiapkan entry penyesuaian. Terdiri dari jenis jurnal penyesuaian, menyesuaikan entry untuk penangguhan, menyesuaikan entry untuk akrual, dan raca saldo yang disesuaikan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu menyiapkan laporan keuangan, yang terdiri dari penutupan, neraca saldo setelah penutupan, membalikan entry merupakan langkah yang opsional, dan siklus akuntansi diringkas. Selanjutnya materi yang kelima yaitu menyiapkan laporan keuangan perusahaan dagang, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan menutup ayat jurnal. Sistem informasi akuntansi. Mengapa sistem informasi akuntansi diperlukan? Perusahaan yang gagal menyimpan catatan bisnisnya secara akurat dapat kehilangan pendapatan, beroperasi secara tidak efektif, dan memberikan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Sebab itu, sistem informasi akuntansi diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi, lalu menyebarkan informasi keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan memproses data transaksi, lalu menyebarkan informasi keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan terdapat pula berbagai faktor yang membentuk sistem ini, yaitu sifat bisnis dan transaksi yang dilakukan, ukuran perusahaan, volume yang harus ditangani, dan tuntutan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak lain. Sistem informasi akuntansi yang baik membantu manajemen menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Seperti berapa banyak jenis utang yang masih ada, apakah penjualan kami hari ini lebih baik daripada periode sebelumnya, aset apa yang kami miliki, dan berapa arus kas yang masuk atau keluar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini ada terminologi dasar. Akuntansi keuangan bertumpu pada serangkaian
konsep untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menafsirkan transaksi serta peristiwa lain yang berkaitan dengan perusahaan. Eh, Oleh karena itu, eh, perlu pemahaman terminologi dasar yang digunakan dalam pengumpulan data akuntansi. Terminologi dasar terdiri dari 11. Yang pertama yaitu event atau peristiwa atau kejadian. Adalah kejadian yang berdampak. Suatu peristiwa secara umum merupakan sumber atau penyebab perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas. Peristiwa dapat bersifat eksternal maupun internal. Yang kedua itu ada transaction atau transaksi. Adalah suatu peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau penukaran antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya ada account atau akun, adalah suatu pengaturan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain atau elemen tertentu seperti aset, liabilitas, dan sebagainya. Perusahaan menyimpan akun terpisah untuk setiap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban untuk modal ekuitas serta modal atau ekuitas pemilik. Karena format akun seringkali menyerupai huruf T, maka akun ini terkadang disebut sebagai akun T atau T-account. Selanjutnya yang keempat ada real and nominal account atau akun real dan akun nominal. Akun real atau permanen adalah akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun tersebut muncul pada laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal atau sementara adalah akun pendapatan, beban, dan dividen. Untuk dividen, akun tersebut muncul pada laporan laba rugi. Perusahaan secara berkala menutup akun nominal, tetapi mereka tidak menutup akun real. Yang kelima ada ledger atau buku besar. Adalah buku yang berisi akun-akun. Buku besar umumnya adalah kumpulan semua akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu berisi perincian yang terkait dengan akun-akun buku besar umum tertentu. Jadi untuk buku besar pembantu ini biasanya adanya di perusahaan dagang. Contohnya seperti buku besar penjualan dan lain-lain. Yang keenam ada jurnal. Adalah buku entry asli tempat perusahaan awalnya mencatat transaksi dan memilih peristiwa lain. Berbagai jumlah dipindahkan dari buku entry asli, jurnal, ke buku besar dan memasukkan data transaksi di dalam jurnal dikenal sebagai dengan penjurnalan. Selanjutnya yang ketujuh ada posting. Adalah proses pemindahan fakta dan angka penting dari buku entry asli ke buku besar. Yang ke-8 ada trial balance atau neraca saldo. Adalah daftar semua akun terbuka dalam buku besar dan saldonya. Neraca saldo diambil segera setelah semua penyesuaian telah dibukukan, disebut neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang diambil setelah entry penutup dibukukan disebut dengan neraca saldo pasca penutupan. Perusahaan dapat menyiapkan neraca saldo kapan saja. Yang ke-9 ada adjusting entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup, adjusting entry atau jurnal penyesuaian, adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbaharui semua akun berdasarkan akrual sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan yang benar. Selanjutnya yang ke-10 ada financial statement atau laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ringkasan akhir data akuntansi. Ada 4 pernyataan yang terlibat. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi atau laporan laba komprehensif
mengatur hasil operasi selama periode tersebut. Yang ketiga yaitu laporan arus kas, melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tersebut. Yang keempat, laporan laba ditahan, merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal hingga akhir periode. Lalu yang ke-11 ada closing entries atau jurnal penutup. Adalah proses formal yang digunakan perusahaan untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Ini juga dikenal sebagai menutup buku besar. Selanjutnya ada debit kredit. Debit kredit biasanya dicatat di sisi kiri dari sebuah akun. Penambahan debit pada akun aset atau beban biasanya menunjukkan peningkatan, sedangkan pengurangan menunjukkan penurunan. Kredit biasanya dicatat di sisi kanan dari sebuah akun. Penambahan kredit pada akun liabilitas, pendapatan, atau ekuitas menunjukkan peningkatan, sedangkan pengurangan menunjukkan penurunan. Selanjutnya, keseimbangan akuntansi, yaitu setiap transaksi harus seimbang dengan jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. Ini memastikan bahwa catatan akuntansi tetap akurat dan dapat diverifikasi. Jadi debit dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Istilah ini tidak berarti peningkatan atau penurunan, tetapi menggambarkan di mana perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan, yaitu ketika perusahaan memasukkan jumlah di sisi kiri akun, perusahaan mendebit akun tersebut. Ketika membuat entry di sisi kanan, perusahaan mengkredit akun tersebut. Saldo normal untuk akun aset apabila aset bertambah maka akan berada di sisi kiri atau debit. Dan apabila aset berkurang maka berada di sisi kanan atau kredit. Lalu untuk saldo normal liability atau liabilitas, jika bertambah maka akan berada di sisi kanan atau kredit. Jika berkurang maka akan berada di sisi kiri atau debit. Lalu untuk saldo normal equity, jika bertambah maka akan berada di sisi kanan atau kredit, dan jika berkurang maka akan berada di sisi kiri atau debit. Untuk pendapatan, jika bertambah akan berada di sisi kanan atau kredit, dan jika berkurang maka akan berada di sisi kiri atau debit. Dan yang terakhir untuk saldo normal beban, jika bertambah akan berada di sisi kanan debit atau debit, dan jika berkurang maka akan berada di sisi kiri atau debit. Lalu di sini ada persamaan dasar akuntansi dengan rumus aset sama dengan liability plus equity. Untuk contoh soal persamaan dasar akuntansi di sini yaitu pemilik menginvestasikan $40.000 untuk mendapatkan saham biasa. Dari transaksi ini dapat kita simpulkan kita mendapatkan kas secara tunai sebesar $40.000 yang merupakan kas ini merupakan bagian dari aset, maka $40.000 ini dimasukkan ke dalam aset. Dan dapat kita simpulkan juga jika pemilik menginvestasikan $40.000 berarti kita mendapatkan modal untuk melakukan usaha. Modal ini masuk ke dalam bagian equity. Jadi $40.000 ini dimasukkan juga ke bagian equity. Total aset dan total liability plus equity itu harus sama. Di sini total asetnya $40.000 dan equity-nya $40.000. Selanjutnya yaitu laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan melaporkan modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban. Laporan laba ditahan melaporkan dividen. Karena perusahaan mentransfer dividen, pendapatan, dan beban ke laba ditahan pada akhir periode.
Perubahan pada salah satu dari ketiga item ini mempengaruhi ekuitas. Struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang akan menjadi bagian dari atau mempengaruhi ekuitas. Lalu di sini ada siklus akuntansi. Ada 11 siklus akuntansi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan pengukuran transaksi pada peristiwa lainnya. Pada tahap ini kita menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, jurnal. Jurnal terdiri dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal khusus lainnya. Pada tahap ini kita mulai menjurnal atau memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga yaitu posting buku besar dan buku besar pembantu. Pada tahap ini memisahkan transaksi-transaksi ke dalam akun masing-masing, kayak misalkan buku besar kas atau buku besar piutang dan lain-lain. Yang keempat, persiapan neraca percobaan. Pada tahap ini kita membuat neraca saldo untuk melihat apakah pencatatan dari transaksi-transaksi yang sudah kita analisis tadi itu hasilnya adalah balance, hasil harganya adalah balance. Yang kelima yaitu penyesuaian. Nah, di sini tuh penyesuaian terdiri dari akrual, pembayaran di muka, dan estimasi item. Pada tahap ini kita menganalisis serta menghitung penyesuaian dari akun-akun, lalu mencatatnya. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu lembar kerja atau worksheet sebagai opsional. Ini merupakan opsional karena pada tahap ini worksheet ini membantu kita agar lebih cepat dalam mencatat laporan akuntansinya. Karena di dalam worksheet ini udah ada neraca saldo, udah ada jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, neraca setelah disesuaikan, dan itu. Yang ke-8 yaitu penyusunan laporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penutupan akun nominal. Pada tahap ini kita menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. Yang ke-10 yaitu neraca saldo pasca penutupan sebagai opsional. Yang ke-11 yaitu membalikan entry sebagai opsional. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan peristiwa lainnya. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi dan peristiwa terpilih lainnya. Masalah pertama adalah menentukan apa yang harus kita catat. Meskipun IFRS menyediakan pedoman, tidak ada aturan sederhana yang menyatakan peristiwa mana yang harus dicatat oleh perusahaan. Di sisi lain, perusahaan harus mencatat semua penjualan atau pembelian tunai, tidak peduli seberapa kecilnya. Transaksi yang dicatat dapat berupa pertukaran antara dua entitas di mana masing-masing menerima dan mengorbankan nilai seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa. Atau transaksi dapat berupa transfer hanya dalam satu arah. Selanjutnya di sini ada jurnal, yaitu perusahaan mencatat dalam akun transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Buku besar berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Transaksi mempengaruhi dua atau lebih akun yang masing-masing berada di halaman yang berbeda di buku. Contohnya di sini contoh jurnalnya yaitu September 1, 2019, pemegang saham menginvestasikan Rp5.000 secara tunai di perusahaan dengan imbalan saham biasa. Yang kedua yaitu membeli peralatan komputer seharga Rp7.000 secara tunai. Maka jurnalnya di sini yaitu yang pertama masukkan tanggalnya dulu dari tahun 2019, bulan September tanggal 1 untuk transaksi yang pertama
yaitu kas pada saham biasa atau cash pada share capital ordinary sebesar 15.000 di debit dan 15.000 di kredit. Untuk transaksi yang kedua, yaitu membeli peralatan komputer, jurnalnya adalah peralatan pada kas atau equipment pada cash sebesar Rp7.000 di debit dan Rp7.000 di kredit. Selanjutnya yaitu posting. Prosedur pemindahan entry jurnal ke akun buku besar disebut posting. Beberapa perusahaan menyebut ini sebagai 3-column form of account karena memiliki 3 kolom uang debit, kredit, dan saldo. Posting melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, di buku besar masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditunjukkan dalam jurnal di kolom yang sesuai dari akun yang didebit. Yang kedua, di kolom referensi jurnal, tulis nomor akun dan nomor akun tempat jumlah debit di posting. Yang ketiga, di buku besar masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditunjukkan dalam jurnal di kolom yang sesuai dari akun yang dikredit. Yang keempat, di kolom referensi jurnal, tulis nomor akun tepat jumlah kredit di posting. Di samping sini ada contoh dari buku besar. Yang pertama di atasnya ini ada jurnal umum. Jurnal umumnya yaitu pada 2019 September 1, cash pada share capital ordinary sebesar 15.000. Maka kita harus membuat 2 buku besar, yaitu yang pertama buku besar kas dan yang kedua buku besar saham biasa atau share capital ordinary. Di sini masukkan tanggalnya dulu, lalu isi referensinya. Setelah itu masukkan berapa saldonya. Karena saldo kas di debit, maka masukkan di dalam kolom debit dan juga masukkan di dalam saldo balance-nya. Lalu untuk yang share capital ordinary, masukkan tahun dan tanggalnya juga, masukkan referensinya dari jurnal umum yang keberapa. Karena ini saldo akunnya di kredit, maka masukkan di kolom kredit dan masukkan juga di saldo balance-nya. Selanjutnya ada bagan akun. Bagan akun adalah jumlah dan jenis akun berbeda untuk setiap perusahaan. Jumlah akun bergantung pada jumlah detail yang diinginkan manajemen. Bagan ini mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Sistem penomoran yang mengidentifikasi akun biasanya dimulai dengan akun laporan posisi keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Jadi di sini ada contoh bagan akun dari YGC Advertising AS. Untuk aset, nomor 101 yaitu cash atau kas, 112 account receivable atau piutang, yang 113 ada allowance for doubtful accounts atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Nomor 126 ada supplies atau perlengkapan. Nomor 130 ada prepaid insurance atau insuransi dibayar di buka. Nomor 157 ada equipment atau peralatan. Nomor 158 ada akumulasi depresiasi peralatan. Dan untuk bagian liabilities, nomor 200 ada notes payable. Nomor 201 ada account payable atau utang. Nomor 209 ada unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Nomor 212 ada salaries and wages payable atau utang gaji. Nomor 230 ada interest payable atau utang bunga. Dan untuk bagian equity, di sini nomor 311 yaitu share capital ordinary atau saham biasa. Nomor 320 retained earning atau laba ditahan. Nomor 332 ada yaitu dividen. Nomor 350 income summary atau ikhtisar laba rugi. Dan untuk revenue-nya di sini nomor 400 yaitu service revenue atau pendapatan.
Dan untuk bagian expense di sini nomor 631 yaitu biaya perlengkapan. Nomor 711 di sini yaitu depreciation expense atau biaya depresiasi. Nomor 722 di sini insurance expense atau biaya asuransi. Nomor 726 salaries and wages pay expense atau biaya gaji. Nomor 729 rent expense atau biaya sewa. Nomor 732 biaya lainnya. Nomor 905 interest expense atau biaya bunga. Dan nomor 910 bad debt expense atau biaya piutang tak tertagih. Selanjutnya di sini ada trial balance atau neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo di akhir periode akuntansi. Neraca saldo mencantumkan akun sesuai urutan kemunculannya di buku besar, dengan neraca saldo debit di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah total kedua kolom harus sama. Di sini contohnya yaitu menyajikan neraca saldo yang disiapkan dari buku besar YGC Advertising AS. Perhatikan bahwa total debit yaitu 287.000 lira sama dengan total kredit yaitu 287.000 lira. Di samping sini ada contoh tabelnya yaitu YGC Advertising AS trial balance Oktober 31 2019, cash sebesar 80.000 lira, account receivable sebesar 72.000 lira, supply sebesar 25.000 lira, prepaid insurance sebesar 6.000 lira, equipment sebesar 50.000 lira, notes payable sebesar 50.000 lira di kredit, account payable sebesar 25.000 lira di kredit, unearned service revenue sebesar 12.000 lira di kredit, share capital ordinary sebesar 100.000 lira di kredit, dividen sebesar 5.000 di debit, service revenue sebesar 100.000 di kredit, salaries and wages expense sebesar 40.000 di debit, salaries dan rent expense sebesar 9.000 di debit. Maka total debit dan kreditnya adalah sama, yaitu 287.000 lira. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyiapkan adjusting entries. Penggunaan entry penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, liabilitas, dan ekuitas yang sesuai pada laporan posisi keuangan pada tanggal laporan. Entry penyesuaian juga memungkinkan pelaporan pendapatan dan biaya yang tepat untuk periode pada laporan laba rugi. Namun neraca saldo mungkin tidak berisi data terkini dan lengkap. Jadi sebab itu butuh penyesuaian. Ada 3 alasan mengapa kita membutuhkan penyesuaian. Yang pertama, ada beberapa peristiwa tidak dijurnalkan setiap hari karena tidak praktis. Contohnya adalah konsumsi, persediaan, dan perolehan gaji atau upah oleh karyawan. Jadi setiap hari jika menghitung barang itu akan membuang-buang waktu dan tidak efisien. Sudah kebuang waktunya, tenaga SDM pun juga semakin ditingkatkan. Hal tersebut hanya akan menambah beban dari laporan keuangan dan membuat tingkat kerugian menjadi tinggi. Kemudian yang nomor 2, beberapa biaya tidak dicatat dalam jurnal selama periode akuntansi karena biaya tersebut akan kadaluarsa seiring berjalannya waktu. Bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Contoh, biaya tersebut adalah biaya penyusutan gudang dan peralatan serta sewa atau asuransi. Jadi suatu transaksi harus dicatat masa kadaluarsanya sehingga dapat diperkirakan kapan peristiwa itu akan berakhir atau peristiwa itu dapat dilepas sehingga dapat menghitung keuntungan atau kerugian dari kejadian tersebut. Contohnya sebanyak
Contohnya, sebaiknya pada akhir periode asuransi itu dihitung waktu kadaluarsanya, sehingga mana nih dari asuransi ini yang telah terpakai. Untuk yang telah terpakai akan terhitung dan yang belum terpakai akan dihitung pada periode setelahnya. Sehingga pada periode berikutnya akan diperkirakan kapan waktu kita dapat membeli asuransi yang baru, serta manfaat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan peralatan dan kendaraan dan sebagainya. Setelah kendaraan tersebut atau setelah masa pakai, peralatan atau kendaraan dapat dilepas, dijual, dan dimasukkan ke gudang. Nah, penyesuaian ini dapat membantu untuk memperkirakan harga yang ada di buku dengan harga yang ada di pasar, sehingga dapat dihitung keuntungan dan kerugiannya. Oke, kemudian yang ketiga. Ketiga itu beberapa item mungkin tidak dicatat. Contohnya, tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima hingga periode akuntansi yang berikutnya. Kemudian bentuk-bentuk dari adjusting. Bentuk-bentuk dari adjusting itu ada dua. Ada yang pertama itu ada deferrals dan yang kedua ada accruals. Deferrals berisi dari akun, yaitu pertama beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka itu adalah beban yang telah diterima uangnya terlebih dahulu, namun atau yang sudah dibayarkan terlebih dahulu, namun kegunaan atau manfaat dari setelah pembayaran itu belum terjadi. Contohnya adalah sewa kantor. Sewa kantor kita sudah membeli atau membayarkan untuk sewa selama setahun. Namun sayangnya kita tidak digunakan dalam pada periode tersebut, belum tentu setahun adalah pada periode tersebut belum tentu sewa asuransinya sudah setahun. Kemudian yang kedua, pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima adalah kas yang diterima sebelum layanan digunakan. Jadi maksudnya adalah kita sudah menerima biaya terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu transaksi seperti pekerjaan atau barang dan jasa kita. Jadi kita hanya menerima uang terlebih dahulu, sedangkan jasa dan barang akan dikirimkan atau dilakukan di kemudian hari. Kemudian ada accruals. Accruals ada dua juga, yaitu pendapatan yang masih harus dibayar dan beban yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar adalah pendapatan layanan yang telah dilakukan tapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan kita atau kita sudah mengirim barang kita, namun sayangnya kita belum dibayar atau belum ditagih ke orang yang telah menerima jasa atau barang kita. Kemudian yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang harus masih dibayar ini adalah beban yang sudah tercatat atau terjadi namun belum secara tunai dicatat. Kemudian next. Kemudian di sini adalah pengertian lebih panjang mengenai deferrals atau penangguhan. Jadi penangguhan ada deferrals adalah biaya atau pendapatan yang diakui ditanggap pada saat uang tunai awalnya dipertukarkan. Jadi semisal pada tanggal 1 Agustus itu, maka uang tersebut udah di jurnal atau sudah dicatat. Dan pada berikutnya, misalkan kita melakukan pekerjaan atau kita mendapatkan manfaat dari sewa, kita tidak perlu lagi menulis kalau misalkan kita membayar uang tersebut. Kita hanya menulis kembali bahwa dari manfaat tersebut dan account receivable atau account payable-nya, piutang atau hutangnya sudah terbayarkan. Nah, ada dua jenis penangguhan, yaitu biaya dibayar di muka dan pendapatan yang diterima di muka. Pertama, biaya dibayar di muka. Aset yang dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakan disebut biaya dibayar di muka. Ketika biaya dibayar di muka, perusahaan mendebit akun aset untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterimanya di masa mendatang. Dengan demikian, entry penyesuaian untuk biaya dibayar di muka menghasilkan debit ke akun biaya dan kredit ke akun aset. Contohnya adalah pembayaran di muka, yaitu asuransi
perlengkapan, iklan, dan sewa. Selanjutnya, nah ini adalah contoh-contohnya dari perlengkapan. Pengakuan perlengkapan yang digunakan umumnya ditangguhkan hingga proses penyesuaian. Nah, pada saat itu, investasi fisik atau hitungan perlengkapan dilakukan. Contohnya, di sini ada saldo perlengkapan 25.000 pada 1 Oktober. Nah, kemudian pada perhitungan persediaan pada penutupan bisnis ada pada 31 Oktober ditunjukkan bahwa di gudangnya itu persediaan hanya tinggal 10.000. Sehingga kita harus mencatat atau menghitung seberapa banyak persediaan yang telah dipakai. Persediaan yang telah dipakai bisa dihitung dengan persediaan atau saldo awal, yaitu pada 1 Oktober dengan harga 25.000 lira, dengan penutupan bisnis yang ada di gudangnya, yaitu 10.000. Sehingga 25.000 dikurang 10.000 adalah 15.000. Sehingga jurnal untuk akun perlengkapan ini adalah beban perlengkapan di debit dengan sebanyak 15.000 dan di kredit perlengkapan 15.000. Kemudian yang B, asuransi. Jangka waktu minimum biasanya mencakup 1 tahun, tetapi jangka waktu 3 hingga 5 tahun tersedia. Nah, perusahaan biasanya itu mendebit premi asuransi ke akun aset asuransi prabayar atau dibayar di muka saat dibayarkan. Contoh, asuransinya seharga 6.000 setahun pada 1 Oktober. Pada 31 Oktober, analisis kebijakan menunjukkan bahwa 500 asuransi berakhir setiap bulan. 500 ini didapat dari 6.000, yaitu 6.000 atau harga dari asuransinya selama 1 tahun, dibagi dengan 12 bulan. Karena untuk 1 tahun, jadi dibagi 12 bulan, sehingga adalah 500. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebanyak 500 pada asuransi dibayar di muka di sebelah kredit sebanyak 500. Selanjutnya, kemudian penyusutan. Nah, dari penyusutan ini atau masih dalam deferrals, penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset ke beban selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Contohnya, jika biaya peralatan atau peralatan yang kita beli adalah 50.000, kita akan menghitung terlebih dahulu seberapa banyak nilai sisa yang kita inginkan. Ketika kita mengetahui nilai sisa yang kita inginkan, dikurangi dulu dengan biaya peralatannya. Sehingga yang kita dapat adalah 50.000 dengan dikurangi nilai sisa 2.000 adalah 48.000. Kemudian, setelah kita sudah mendapatkan hasil biaya peralatan yang telah dikurangi nilai sisa ini atau 48.000, itu akan dibagi dengan masa manfaatnya, yaitu 10 tahun. Sehingga 48.000 dibagi dengan 10 tahun, atau bisa dikatakan dengan 4.400 per bulan, maka jurnalnya adalah penyusutan peralatan 400 di debit dan kredit akumulasi penyusutan peralatan di kredit 400. Kemudian yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan dilakukan, mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan mengkredit akun kewajiban yang disebut pendapatan yang belum diterima. Perusahaan dapat mengakui pendapatan kita ketika melakukan layanan. Contohnya, perusahaan telah melakukan kewajibannya seharga 4.000, sehingga jurnal untuk mengakui pendapatan tersebut adalah pendapatan diterima di muka 4.000 di debit dan pendapatan jasa 4.000 di kredit. Kemudian ada accruals. Nah, di accruals ini perusahaan membuat entry penyesuaian guna mencatat pendapatan atas layanan yang telah dilakukan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode akuntansi berjalan. Entry penyesuaian untuk accrual akan meningkatkan laporan posisi keuangan dan akun laporan laba rugi. Di accruals ada dua, yaitu pendapatan yang masih belum dibayar.
Pendapatan yang masih belum dibayar dapat berasal dari layanan yang telah dilakukan tetapi belum ditagih atau dikumpulkan, seperti dalam kasus komisi dan biaya. Hal ini mungkin tidak dicatat karena hanya sebagian dari total layanan yang telah dilakukan dan klien tidak akan ditagih sampai layanan tersebut selesai. Contoh, perusahaan melakukan pekerjaan seharga 2.000, namun belum ditagih pada atau sebelum 31 Oktober, sehingga bisa dikatakan bahwa pelanggannya masih termasuk berhutang pada kita, atau kita mendapatkan piutang dari pelanggan tersebut, sehingga jurnal dari kegiatan tersebut adalah piutang, didebit sebanyak 2.000, dan pendapatan jasa dikredit sebanyak 2.000. Kemudian, kedua, beban yang masih harus dibayarkan. Beban yang terjadi tapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan disebut dengan biaya yang masih harus dibayar. Seperti bunga, bunga sewa, pajak, gaji. Nah, beban yang masih harus dibayar ini disebabkan oleh sebab yang sama, oleh pendapatan yang masih harus dibayar. Entry penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar menghasilkan debit kenaikan ke akun biaya dan kredit yang kenaikan ke akun kewajiban. Next. Nah, dari ini ada yang A, yaitu bunga yang masih harus dibayar. Contohnya seperti perusahaan Wesel berjangka waktu 3 bulan yang dibayarkan sejumlah 50.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut memiliki bunga sebesar 12% per tahun, sehingga perhitungan untuk bunga tersebut adalah harga dari Weselnya, yaitu 50.000, dikali dengan bunga persennya atau bunga tahunannya sebanyak 12%, dikali lagi dengan setahunnya. Ini kan bunganya setahun. Berarti kita hitung dalam sebulan. Dalam sebulan itu kita ditagih berapa? Jadi 1/12. Jadi 500.000 dikali 12% dikali 1/12 sama dengan bunganya adalah 500. Jurnal penyesuaiannya adalah bunga beban didebit 500 dan hutang bunga dikredit 500. Kemudian ada gaji dan upah yang masih harus dibayar. Nah, gaji dan upah yang masih harus dibayar ini contohnya seperti karyawan yang menerima total gaji dan upah sebesar 10.000 untuk 5 hari kerja seminggu. Atau jadi gaji dan upah itu harus dibayar pada tanggal 31 Oktober atau kita harus menghitungnya terlebih dahulu pada 31 Oktober. Sehingga perhitungannya dan pada 31 Oktober itu kita hanya bisa mendapatkan 3 hari. Hanya mendapatkan 3 hari dari total 5 hari yang ada. Sehingga 10.000 ini harus dibagi dulu dengan 5 hari. Sehingga setiap harinya mereka hanya mendapatkan 2.000 per hari. Jadi pada tanggal 31 Oktober atau hanya sisa 3 harinya tersebut adalah dengan 2.000 dikali 3, sehingga hasilnya 6.000. Sehingga jurnal penyelesaiannya adalah salaries dan wage expense sebanyak 6.000 di debit dan salaries and wage payable sebanyak 6.000 di kredit. Selanjutnya, kemudian adalah adjusted trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo ini bertujuan untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Neraca saldo yang disesuaikan adalah dasar utama untuk persiapan laporan keuangan. Ya, sebagai contohnya di sini ada adjusted trial balance dari perusahaan Yazidi Advertising pada tanggal 31 Oktober 2019. Di sini cash ada 80.000 lira di debit, account receivable 70.000 lira di debit, lalu afda sebanyak 1.600 di kredit, perlengkapan sebanyak 10.000 di debit, asuransi dibayar di muka 5.500 di debit, peralatan 50.000 di debit, akumulasi depresiasi equipment sebanyak 400 di kredit, utang wesel sebanyak 50.000 di kredit, hutang biasa sebanyak 25.000 di kredit,
unearned service revenue sebanyak 8.000 di kredit, upah dan gaji hutang sebanyak 6.000 di kredit, hutang bunga sebanyak 500 di kredit, share capital ordinary sebanyak 10.000 di kredit, dividen sebanyak 5.000 di debit, service revenue sebanyak 106.000 lira di kredit. Kemudian ada salaries and works expense atau bunga, upah, dan gaji di debit sebanyak 46.000, supplies expense sebanyak 15.000 di debit. Kemudian ada beban sewa sebanyak 9.000 di debit, asuransi beban asuransi sebanyak 500 di debit, beban interest sebanyak 500 juga di debit, dan ada beban depresiasi sebanyak 400 di debit, dan bad debt expense sebanyak 1.600 di debit. Jumlah total dari semuanya adalah 297.500 yang masing-masing dari debit dan kredit sama. Boleh di next. Kemudian ini adalah contoh soal dari adjustment atau di sini ada saldo akun dalam ribuan dolar yang muncul pada neraca saldo yang diambil dari buku besar yang Bakery pada tanggal 31 Oktober 2017. Informasi tambahan dalam ribuan untuk bulan Oktober yang belum dicatat dalam akun adalah sebagai berikut. Ini adalah trial balance-nya, gambar trial balance. Di kas ada 1.000 di debit, perlengkapan ada 1.100 di debit, asuransi bayar di muka ada 2.200 di debit, peralatan ada 24.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan berada di kredit 4.500, hutang 2.400, janji hutang atau hutang wesel adalah 4.000 di kredit, modal 5.300 di kredit, laba ditahan 10.000 di kredit, dividen 2.400 di debit, pendapatan jasa 4.900 per kredit, dan beban utilitas di debit adalah 400. Kemudian di sini adalah informasi tambahannya yaitu perhitungan fisik persediaan menunjukkan 500 yang tersedia pada tanggal 31 Oktober. Yang berarti di dalam gudangnya hanya tersisa 500 dolar. Sehingga untuk perhitungannya adalah dari perlengkapan atau 1.100 debit ini, kita harus menguranginya dengan persediaan yang ada di gudang atau 500, sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak persediaan yang ada di yang sudah menjadi beban. 1.100 dikurang 500 sama dengan 600 dolar, sehingga beban yang telah digunakan adalah 600 dolar. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban peralatan 600 di debit dan peralatan 600 di kredit. Kemudian B, jumlah asuransi yang kadaluarsa pada bulan Oktober adalah 200. Dikatakan asuransi yang telah kadaluarsa, berarti asuransi tersebut telah menjadi beban. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi 200 dan asuransi dibayar di muka 200. Kemudian C, penyusutan peralatan untuk bulan Oktober adalah 400. Penyusutan peralatan mempengaruhi depresiasi beban atau beban depresiasi dengan akumulasi depresiasi peralatan. Sehingga kita bisa menjurnalnya dengan depresiasi peralatan 400 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan di kredit. Kemudian D, gaji yang terhutang untuk bulan Oktober adalah 1.100, tetapi tidak akan dibayar hingga bulan November. Hal tersebut berarti gaji dan upahnya akan menjadi hutang. Sehingga kita bisa menjurnalnya dengan 1.000 gaji beban gaji dan upah sebanyak 1.100 di debit dan di kredit adalah hutang gaji dan upah sebanyak 1.100. Boleh di next. Selanjutnya yaitu preparing financial statement atau biasa disebut dengan laporan keuangan.
Laporan keuangan ini merupakan proses menyusun catatan formal mengenai aktivitas dan posisi keuangan suatu bisnis, orang, atau entitas lainnya. Nah, laporan keuangan ini memberikan gambaran singkat terkait laporan laba rugi, arus kas, neraca keuangan, dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, laporan keuangan ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yaitu yang pertama, memberikan wawasan tentang kinerja, operasi, dan arus kas perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, profitabilitas, dan utang perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu untuk membantu memperkirakan penjualan yang akan datang. Laporan keuangan ini juga biasanya disusun untuk jangka waktu tertentu. Nah, biasanya tuh 1 tahun. Laporan keuangan ini seringkali diaudit oleh lembaga pemerintah dan akuntan untuk memastikan keakuratannya. Next. Nah, berikut ini contoh dari tabel laporan keuangan. Ini contoh laporan keuangan dari perusahaan Yajichi Advertising. Tadi udah ada adjusted trial balance-nya yang sudah dipresentasikan, dan sekarang langsung dimasukkan ke laporan keuangannya atau Statement of Financial Position pada tanggal 31 Oktober 2019. Berikut isinya, yaitu terdapat aset. Aset ini ada isi akunnya yaitu equipment atau peralatan sebesar 50.000 dikurangi dengan accumulated depreciation equipment yang berarti akumulasi depresiasi peralatan sebesar 4.000, sisanya menjadi 49.600 lira. Terus ada juga supplies atau persediaan supplies ada 10.000, ada prepaid insurance atau berisi 5.500, ada accounts receivable atau piutang usaha sebesar 74.000 dan dikurangi dengan akumulasi sebesar 1.600 dan sisanya 72.400. Dan ada cash sebesar 80.000 dengan total aset menjadi 217.500 lira. Dan berikutnya itu ada equity and liabilities yang berarti modal dan kewajiban. Isi equity di sini yaitu ada saham biasa atau share capital ordinary sebesar 100.000 dan juga ada retained earning atau laba ditahan sebesar 20.000. Total dari equity yaitu 128.000 lira. Dan berikutnya ada liabilities atau kewajiban. Isinya yaitu ada notes payable atau utang wesel sebesar 50.000, ada accounts payable atau utang usaha sebesar 25.000, dan ada unearned service revenue atau pendapatan jasa yang belum dibayar, yang belum didapat sebesar 8.000, ada salaries and wage payable yaitu utang gaji sebesar 6.000, dan ada interest payable yang berarti utang bunga sebesar 500, dengan total liabilities yaitu 89.500. Dan jika ditotalkan yang tadi equity 217.500 dan ditambah dengan total liability 89.500 menjadi yang tadi total equity dan liability sama, jadi 217.500 dan total liabilities-nya 217.500. Next. Nah, di sini ada closing entries atau bisa disebut dengan jurnal penutup. Nah, ini biasanya itu dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu atau penting dibuat karena adanya akun yang saldonya masih harus disesuaikan hingga jumlahnya itu 0. Hal tersebut agar tidak mempengaruhi transaksi periode di berikutnya. Nah, jurnal penutup ini juga berguna untuk memudahkan proses auditing, karena setiap transaksi antar periode sudah dipisahkan. Pihak
pihak auditor perusahaan akan dengan mudah transaksi yang berada dalam beberapa periode akuntansi sekaligus. Nah, ini kegunaan terakhir dari jurnal penutup yaitu untuk membantu menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Next. Berikut ini contoh jurnal penutup dan untuk mempostingnya. Contoh jurnal penutup yaitu ini kayak gini, di sebelah kiri. Kita tulis dulu tanggalnya, untuk tanggalnya tanggal 31 Oktober. Dan untuk akun details and explanation itu isinya yang pertama itu ada service revenue atau pendapatan jasa yang berada di sebelah debit sebesar 106.000. Dan ada income summary di sebelah kredit yaitu 106.000. Hal itu untuk menutup akun pendapatan. Terus berikutnya tanggal 31 Oktober lagi ada income summary di debit sebesar 73.000 dan ada supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 15.000 di kredit dan ada depreciation expense yang berarti beban depresiasi yang sebesar 400 di kredit, ada insurance expense atau beban asuransi sebesar 500 di kredit, dan ada salary wage expense yang berarti beban gaji sebesar 46.000 di kredit, dan ada rent expense atau beban sewa sebesar 9.000 di kredit, dan juga ada interest expense atau beban bunga sebesar 500 di kredit, dan juga ada bad debt expense atau piutang tertagih sebesar 1.600 di kredit. Nah, hal tersebut untuk menutup akun-akun beban. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada income summary di debit sebesar 33.000 dan di sebelah kiri itu ada retained earning atau laba ditahan sebesar 33.000 di kredit. Nah, hal tersebut untuk menutup akun net income dan laba ditahan. Yang berikutnya yaitu retained earning sebesar 5.000 debit dan dividen sebelah kiri atau di sebelah kredit sebesar 5.000. Hal tersebut untuk menutup dividen pada laba ditahan. Nah, sebelah kanannya itu merupakan postingnya. Postingnya itu tadi kan udah ada ini supplies expense masukkan ke income summary. Nah, tadi service revenue juga masuk ke situ. Nah, itu semuanya dimasukkan ke income summary akun-akun yang dimasukkan di buku besar. Jadi total income summary-nya udah sama, jadi 106.000 dan 106.000. Dan retained earning-nya menjadi balance-nya di kredit sebesar 28.000. Next. Nah, berikutnya yaitu ada post closing trial balance. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini disebut dengan neraca saldo pasca penutupan. Tujuan dari neraca saldo penutupan ini yaitu untuk membuktikan kesetaraan saldo akun permanen yang dibawa perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari neraca saldo setelah penutupan dari Yajichi Advertising. Nah, pada tanggal 31 Oktober 2019. Ini terdapat akun berikut ini, yaitu terdapat cash atau kas berada di debit sebesar 80.000 lira, dan ada akun receivable atau piutang usaha sebesar 74.000 lira di debit, dan ada allowance doubtful accounts di sebelah kiri kredit 1.600, ada supplies atau
perlengkapan di sebelah debit sebesar 10.000 dan ada prepaid as insurance sebesar 5.500 di debit atau asuransi dibayar di muka, dan ada juga equipment atau peralatan sebesar 50.000 di debit. Dan ada juga accumulate depreciation equipment atau akumulasi depresiasi peralatan sebesar 400 di kredit. Dan ada notes payable atau utang wesel sebesar 50.000 di kredit. Dan ada accounts payables atau utang usaha sebesar 25.000 di kredit. Dan ada unearned service revenue sebesar 8.000 di kredit atau pendapatan jasa yang belum diterima. Terus ada salaries and wage payable atau utang gaji sebesar 6.000 di kredit. Dan ada juga interest payable atau utang bunga sebesar 500 di kredit. Dan ada juga share capital ordinary atau saham biasa sebesar 100.000 di kredit. Dan juga ada retained earning atau laba ditahan di sebelah kredit, yaitu 28.000. Jadi total dari debit dan kreditnya yaitu sama, yaitu sebesar 219.500. Next. Nah, berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, di sini laporan laba rugi. Maksudnya, di sini ada laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Laporan laba rugi mengklasifikasikan jumlah ke dalam beberapa kategori seperti laba kotor atas penjualan, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Nah, berikut ini contoh income statement atau laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Nah, yang membedakan dulu di sini yaitu yang dagang dengan yang tadi yang jasa, yaitu di sini tuh terdapat net sales atau penjualan bersih itu sebesar 400.000. Dan di sini juga ada cost of goods sold yang berarti itu harga pokok penjualan sebesar 316.000. Dan ini kita kurangin dan menjadi akun gross profit on sales, yaitu atau keuntungan bersih sebesar 84.000. Dan sini juga ada selling expense atau beban penjualan, yaitu ada terdapat dari salaries and wage expense, yaitu untuk utang beban gaji untuk penjualan yaitu sebesar 20.000 lira, dan ada advertising expense atau beban iklan sebesar 10.200 dan yang ditotalkan menjadi 30.200. Dan di sini juga ada terdapat administrasi expense atau beban administrasi, yaitu contoh akun-akunnya yaitu salaries and wage expense untuk umum general sebesar 19.000, dan ada depreciation expense sebesar 6.700, dan ada property tax expense itu untuk beban pajak properti sebesar 5.300, dan ada rent expense atau beban sewa sebesar 4.300, dan ada bad debt expense sebesar 1.000, ada telepon and internet expense atau beban telepon dan internet sebesar 600, dan ada juga insurance expense atau beban asuransi sebesar 360. Dan di sini total administrasi expense-nya yaitu sebesar 37.260 lira. Dan di sini kita totalkan untuk selling and administrative expense-nya yaitu 67.460. Jadi, untuk income from operation atau pendapatan dari operasi tersebut yaitu menjadi 16.540 karena dikurang-kurangi oleh beban-beban yang tadi. Nah, di sini juga ada interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 800 dan jika ditotalkan menjadi 17.340 lira. Nah, di sini juga ada other expense and loss. Jadi ada beban lainnya seperti interest expense atau beban bunga sebesar 1.700,
Dan ini jadinya pendapatan eh, sebelum pajak yaitu 15.640. Dan dan ada income tax atau pajak yaitu 3.440, dan jika dikurangkan dengan pajak jadi net income-nya sebesar 12.200 lira. Nah, lira ini itu merupakan mata uang dari Turki. Next. Nah, ini adalah contoh untuk return earning statement atau laporan laporan laba ditahan dari Ciner Cabinets. Di sini contohnya itu Ciner menambahkan laba bersih yang diperoleh selama tahun tersebut ke saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari sehingga meningkatkan saldo laba ditahan. Pengurangan dividen sebesar 2.000 menghasilkan saldo laba ditahan akhir sebesar 26.400 pada tanggal 31 Desember. Di sini contohnya yaitu ada dari Ciner Kabinet, Returned Earning Statement atau laporan laba ditahan for the year end Desember 31 2019. Untuk tahun 2019 pada tanggal 31 Desember. Itu yang pertama ada laba rugi untuk tanggal 1 Januari sebesar 16.200. Terus ada penambahan dari net income yang tadi sebesar 12.200, dan jika ditotalkan menjadi 28.400 dan dikurangkan dengan dividen sebesar 2.000 dan laba ditahan untuk tanggal 31 Desember menjadi 26.400. Next. Nah, berikut ini untuk contoh laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Di sini itu contohnya untuk Sinar Cabinets, perusahaan dari Sinar Cabinets, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat aset, yaitu terdapat non-current aset seperti property, plant, and equipment, kayak untuk properti, peralatan, atau tanah. Nah, ini yang untuk equipment itu terdapat nominal sebesar 67.000 lira, dan dikurangi dengan akumulasi depresiasi equipment atau peralatan sebesar 18.700 dan totalnya menjadi 48.300. Contoh untuk current asset yaitu inventory atau persediaan barang itu sebesar 40.000, dan ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar 540, dan ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka sebesar 500, dan juga ada notes receivable atau piutang wesel sebesar 16.000, dan ada akun receivable atau piutang usaha sebesar 41.000, dan ada piutang bunga sebesar 800, dan dikurangi dengan allowance for doubtful accounts 3.000 menjadi 54.800. Dan jika ditotalkan jadinya semua itu jadinya 145.340. Dan untuk equity and liabilities itu modal dan kewajiban, yaitu equity dulu kita ini ada share capital ordinary 5 lira per value, ada terus issued and outstanding ada 10.000 shares juga menjadi 50.000 lira, dan ada return net earning atau laba ditahan sebesar 26.400, dan total equity-nya menjadi 76.400 lira. Jadi total equity-nya 76.400. Next. Nah, ini lanjutan yang tadi. Ada bonds payable dari 30 Juni 2024 sebesar 30.000, dan current liabilities-nya yaitu ada notes payable atau
utang wesel sebesar 20.000 dan ada akun payables yaitu utang usaha sebesar 13.500, ada property taxes payable yaitu utang pajak properti sebesar 13.500 sebesar 2.000 dan ada income tax payable atau utang pajak pendapatan sebesar 3.440 dan total current liabilities-nya yaitu sebesar 38.940 dan total liabilities-nya yaitu menjadi 68.940 dan total equity dan liabilities-nya atau total modal dan kewajibannya yaitu menjadi 145.340. Nah, di sini ada lembar kerja atau biasa disebut dengan worksheet untuk siklus akuntansi yang ditinjau kembali. Nah, ini contohnya dari Senior Cabinets. Kita ada trial balance dulu nih. Kita masukin akuntabilitasnya ada debit dan kredit. Terus kita ada cash atau kas sebesar 1.200 di debit, ada notes receivable atau piutang wesel 16.000, ada piutang usaha sebesar 41.000 di debit, terus ada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2.000 di kredit, dan ada asuransi dibayar di muka sebesar 900 di debit, dan ada peralatan sebesar 67.000 di debit, dan ada juga akumulasi depresiasi untuk peralatan di 12.000 di kredit, dan yang terakhir itu akunnya pendapatan jasa sebesar 400.000 di kredit. Dan ini ada adjustment-nya, yaitu untuk akun receivable atau piutang usaha, yaitu sebesar 1.000 di kredit. Dan ada juga untuk akumulasi depresiasi equipment di kredit. Dan jadi, neraca saldo yang telah disesuaikannya yaitu untuk cash masih sama sebesar 1.200 di debit, piutang wesel juga masih sama sebesar 16.000 di debit, akun receivable atau piutang usaha itu berkurang ya dari 41.000 menjadi 40.000 karena tadi ada penyesuaian sebesar 1.000 di kredit atau pengurangan. Dan juga ini ada untuk allowance for the full accounts atau penyisihan piutang tak tertagih itu masih tetap sama 2.000 di kredit, dan ada prepaid insurance sebesar 900 di debit, dan juga ada equipment sebesar 67.000 di debit, dan juga ada akumulasi depresiasi peralatan atau accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 18.700, yaitu tadi karena ada penambahan di adjustment 6.700, jadi 12.000 ditambah 6.700 menjadi 18.700. Nah, untuk service revenue yang terakhir itu masih tetap sama, yaitu 400.000 di kredit. Dan untuk up statement-nya yaitu ada dari service revenue di kredit 400.000. Jadi untuk statement of financial position-nya ngambil dari yang tadi itu adjusted trial balance, yaitu masih sama, cash 1.200, piutang wesel itu 16.000, piutang usaha yaitu 40.000, penyisihan piutang tak tertagih yaitu 2.000 di kredit, dan asuransi dibayar di muka di debit sebesar 900, equipment atau peralatan sebesar 67.000 di debit, dan ada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 18.700 di kredit. Nah, Baik, ini akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.